Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang logika dari query yang sudah saya buat. Nah, yang pertama tuh di sini kita disuruh untuk membuat sebuah view dengan tampilan seperti ini, yaitu kriteria, jenis bantuan ID, nama kriteria, dan jenis. Di sini jenis bantuan ID itu nama bantuannya. Nah, di sini nanti kita ubah menjadi jenis bantuan ID. Oke. Nah, query-nya itu seperti ini. Yang pertama itu ya create view, membuat sebuah view dengan nama data kriteria. Di sini bebas. Kemudian query-nya yaitu select ID, kemudian nama bantuan A, S, atau sebagai jenis bantuan underscore ID, kemudian nama kriteria. Selanjutnya yaitu jika jenis sama dengan 0, maka hasilkan cost, else-nya benefit. S jenis, yaitu nama kolomnya, itu jenis dengan nama jenis. Di sini bebas mau apapun, kita mengikuti yang di sini. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengambil data tersebut dari kriteria. Kemudian kita melakukan inner join, menggabungkan dua tabel, gitu, yaitu menggabungkan jenis bantuan, di mana pada jenis bantuan itu kita mengambil primary key-nya yaitu ID jenis bantuan, kemudian di kriteria kita mengambil jenis bantuan underscore ID. Kemudian kita akan mengelompokkannya berdasarkan ID kriteria dan membatasinya ada 5. Kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita panggil view yang sudah kita buat dengan cara select bintang from, kemudian namanya yaitu data kriteria. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Itu K1, K2, K3, K4, K5. Kemudian bantuannya jenis ID bantuan. Di sini jenisnya cost benefit. Nah, di sini cost benefit cost. Sudah sesuai. Nama kriteria juga sudah. Bantuan juga sudah dan sudah sesuai dan aman. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 2. Nah, di sini nomor 2 itu kita disuruh membuat sebuah query untuk mengisi tabel penduduk UMR. Pertama kita lihat dulu si tabel penduduk UMR. Nah, di sini dapat kita lihat tidak ada data gitu pada tabel data penduduk UMR. Kemudian kita lihat data apa aja yang ada di data penduduk UMR. Nah, di situ yaitu ada data NIK, nama, dan penghasilan. Nah, nanti kita akan mengambil data NIK, nama, penghasilan itu dari tabel alternatif. Nah, di sini kita akan mengambil data ini aja. Apakah kita bisa mengambil data yang ID alternatif sama jenis ID alternatif? Tentu tidak bisa, karena pada tabel data penduduk UMR itu tidak ada field ID alternatif dan jenis bantuan. Tidak ada, makanya tidak bisa kita ambil. Nah, query-nya itu yang pertama yaitu insert into. Jadi kita akan memasukkan data ke dalam tabel data penduduk UMR, yaitu fieldnya nama, NIK, nama, sama penghasilan. Kemudian kita akan select NIK, nama, penghasilan dari tabel alternatif
dan kode bantuan, kode kabupaten. Di mana, nah di sini str ini untuk memecah memecah satu buah kalimat itu menjadi sesuai yang kita mau. Nah, di sini kita ingin memecah nick. Nah, contohnya di sini kita punya nick lah. Ini 191.505.1104. Nah, dia akan memecah nanti. Nah, ini kan ada 3, maka dia akan mulai dari 3 angka pertama. Kalau dia 2, maka dia akan mulai sini. Yang ini tidak akan terhitung. Nah, kemudian di sini ada angka 2. Dan berapa angka setelah itu mau kita ambil atau batasnya gitu. 2 berarti yang akan diambil yaitu 15 saja. Seperti itu. Kemudian substring ini sama dengan kode kabupaten, titik kode kabupaten, dan penghasilan kurang dari UMR. Nah, di sini kita lihat memiliki penghasilan kurang dari UMR. Memiliki penghasilan kurang dari UMR. Kodenya seperti ini. Nah, dan kita jalankan. Jadi kan di tabel data penduduk UMR nggak ada tuh. Kita jalankan, sudah 7 record, sudah 7 row, sudah insert. Kemudian kita jalankan. Sudah masuk ke dalam database. Dan di sini penghasilannya itu lebih kecil dari UMR di setiap kabupaten. Kode kabupaten itu yaitu di sini 2 angka. Kalau kita di sini ada ketentuan yaitu pada digit 3 dan 4. Nah, kalau saya menggunakan 3 digit itu kemungkinan akan error karena pada kode kabupaten itu memiliki kode kabupaten memiliki banyak sekali. Jadi pada kode kabupaten itu memiliki 2 digit kode kabupaten. Untuk melihatnya, select all kode kabupaten. Dia memiliki 2, makanya saya hanya mengambil 2 angka pada nih. Seperti itu untuk nomor 2. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 3. Nah, di sini nomor 3 kita disuruh membuat view seperti tabel di bawah. Nomor 3. Nah, di sini itu create view data alt. Sebagai contohnya select ID alternatif, nama bantuan sebagai jenis bantuan ID, ini nama penghasilan, nama kabupaten. Jika penghasilan lebih besar dari UMR, maka print di bawah. Jika lebih kecil, maka print jika lebih besar, maka print di atas. Teksnya di bawah. Sebagai status UMR dari tabel alternatif. Kemudian inner join jenis bantuan. Pada jenis bantuan mengambil primary key ID jenis bantuan sama dengan alternatif foreign key-nya jenis bantuan ID. Where join join lagi kode kabupaten. Kemudian di mana nama bantuan sama dengan PKH program keluarga harapan, dan substring sama seperti tadi kita menggunakan substring juga sekarang. Nah, sini kita bisa mengganti juga. Di sini bisa tekan like.
like PKH biar rapi atau lebih kecil gitu. Nah, kemudian nama bantuan like. Nah, sudah. Kemudian kita panggil lagi field yang sudah kita buat, select from data underscore alternative. Nah, di sini sudah tampil di bawah data di bawah, kemudian kabupaten sesuai dengan digit ketiga dan 4 dari ini. Seperti itu. Di sini kemudian A1 sampai A10, dan di sini juga A1 sampai A10. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 412 buat store products. Nah, di sini kita setting delimiter terlebih dahulu agar kita dapat menggunakan begin. Ada begin, kemudian ada delimiter, kemudian create produce procedure, kemudian nama prosedurnya itu contohnya hasil, kemudian begin, memulai, select nama kabupaten, kemudian jumlahkan count, mencari nilai rata-rata nama kabupaten, count jumlahkan nama kabupaten, kemudian A sejumlah penerima, kemudian average mencari nilai rata-rata, cari nilai rata-rata dari tabel alternatif, kemudian join kode kabupaten on substring. Kita menggunakan substring lagi, kemudian grup mengelompokkan berdasarkan nama kabupaten. Langsung kita coba aja. Delimiter persen, kita kopas, kemudian n persen. Kemudian cara manggilnya yaitu call spasi nama prosedurnya hasil. Delimiternya belum kita ubah, ya kita biarkan dulu. Nah, di sini sudah terdapat jumlah penerima nama kabupaten. Nama kabupaten yaitu ada Bangli, Buleleng, Karangasem, Kelungkung, dan Denpasar. Nah, di sini pada tabel alternatif itu hanya terdapat 5 kabupaten ini saja, sedangkan kabupaten yang lain tidak ada. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5. Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah trigger berfungsi untuk mengupdate gitu. Berfungsi untuk membuat mengubah gitu. Jika kita menghapus kode kabupaten yang ada di tabel kode kabupaten, maka nanti pada tabel alternatif itu
akan di nicknya itu ada kata dihapus gitu. Nah, di sini pertama kita membuat create prosedurnya, create triggernya, kemudian nama triggernya yaitu trg, kemudian action yang akan dilakukan itu kapan, yaitu after, setelah kita menghapus gitu. Setelah kita menghapus data tersebut, maka trigger ini akan dijalankan pada kode kabupaten. Nah, yang mana akan dihapus yaitu pada kode kabupaten. For each row, untuk setiap row, begin, kita mulai, update, alternatif, set, alternatif teknik sama dengan. Nah, di sini select concat. Concat ini gunanya untuk menggabungkan dua buah field gitu. Dua buah field. Contohnya di sini kita mau menggabungkan nama kabupaten sama jumlah. Nanti hasilnya itu Kab Bangli 2. Nah, menjadi satu tabel atau ya, menjadi satu field gitu. Kemudian di sini kita menambahkan kata hapus. Kemudian alternatif .nick, kita tetapkan nicknya, where substringnya tidak ada dalam kode kabupaten. Kemudian kita end. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, caranya itu gimana? Gini, kita draw. Coba. Delete from kode kabupaten where kode kabupaten sama dengan berapa ya? Contohnya 05%. Oke. Satu row sudah dihapus. Kita lihat pada kode kabupaten, select from kode kabupaten. Nah, di sini 05 sudah nggak ada ya, 04, 06 gitu. Nah, kita lihat pada alternatif sekarang, select from alternatif persen. Nah, di sini udah. Di sini ada kata hapus di setiap 4 digit itu 05 yang mengandung 05. 05 ini kan 71, berarti enggak dia. Oke, seperti itu untuk nomor 5. Selanjutnya yaitu nomor 6. Nomor 6 yaitu disuruh membuat view seperti tabel di bawah ini. Nah, di sini K6, K7, K8, K9 sampai 15 nih yaitu sebuah ID kriteria. Kemudian di sini yaitu nilai yang diambil dari tabel analisa. Dan sini nama diambil dari tabel alternatif. Nah, di sini pertama kita milih select nama-namanya ini kita tampilkan. Kemudian selanjutnya itu sum, kita summary gitu. Jika kriteria ID sama dengan K006, kemudian nilainya kita print, kita sum gitu, kita jumlahkan. Kemudian sebagai K006, ini nama yang ini.
K006 sebagai fieldnya nanti atau kolomnya, gitu sampai dengan K15. Kemudian selanjutnya kita mengambil data tersebut dari analisa. Kemudian inner join alternatif pada analisa kita ambil foreign key-nya itu alternatif underscore ID, dan di alternatif itu alternatif ID alternatif, di mana nama like I. Nah, di sini kan namanya itu berawalan I semua. Kemudian kita mengelompokkannya berdasarkan alternatif ID. Seperti itu. Kita langsung coba saja. Nah, sini sudah tampil ke 1 sampai ke 015. Seperti itu. Nah, semuanya sudah dijelaskan, jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.